Apakah skripsi itu susah atau gampang? Nah, tentu jawabannya ini semua ditunggu oleh para mahasiswa dan para pejuang skripsi, ya nggak? Tergantung jawabannya. Bisa susah, bisa gampang. Gimana caranya? Mari saya akan membahas bagaimana kita menyelesaikan skripsi sehingga itu mudah atau gampang, nggak susah. Nah, selamat datang di channel Tirta Mursitama. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, khususnya para pejuang skripsi ya, yang lagi ngebet banget pengen lulus gitu. Nah, satu tips utama yang penting banget adalah mulailah segala sesuatu itu dari akhir ya. Start from the end. Ya, akhirnya apa gitu ya? Sama halnya kalian semua ini kuliah misalnya. Kuliah pasti ingin lulus kan? Kuliah pasti harapannya wisuda kan? Nah, habis itu boleh nanti mau kerja, mau beraktivitas sebagai entrepreneur, mau bikin pekerjaan sendiri, gak masalah, keren banget. Nah, begitu juga kalau kalian mengerjakan skripsi. Jadi kalau mengerjakan skripsi, mulailah dengan bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi. Skripsi saya selesai. Skripsi saya pasti selesai. Nah, gitu juga sidang skripsi saya pasti lulus. Nah, di sini adalah mindset kita gitu. Mindset kalian gimana kalau mengerjakan skripsi itu di pikiran kita, di otak kita itu udah pasti. Saya bisa. Kalau di otak kita ini, di pikiran kita ini sudah bilang bahwa kita bisa, itu akan menginternalisasi ya ke emosi kamu, ya, ke bawah sadar kamu juga. Tidak langsung bawah sadar kamu dikontak bahwa selesaiin ini skripsi ini. Nah, gitu kata kunci yang pertama. Nah, begitu juga artinya kalau kamu sudah start mengerjakan skripsi, siapkan apa saja yang hal-hal penting, kriteria-kriteria, syarat-syarat yang menjadikan kamu eligible atau bisa lulus atau bisa menyelesaikan skripsi itu. Misalnya saya kasih tahu ya, pasti di berbagai kampus kalian, dimanapun kampus kalian berada, itu ada aturan yang beda-beda. Misalnya ada yang skripsinya harus tebal, 100 halaman, minimal 60 halaman gitu ya, ada nggak? Atau ada yang skripsinya harus teorinya harus kuat, atau ada yang skripsinya bisa aplikatif, bisa lanjutan dari laporan magang. Nah, ataupun ada jalur-jalur lain seperti misalnya nih jalur skripsi dengan artikel ilmiah. Wah, itu udah dilakukan ya di kampus saya, di Binus University, itu sudah melakukan itu. Jadi mahasiswa punya pilihan untuk lulus itu boleh skripsi jalur biasa atau skripsi jalur artikel ilmiah. Nah, tentu di sini ada syarat-syaratnya juga kalau mau lulus dengan jalur artikel ilmiah itu. Kalau di Binus itu sih artikelnya harus dipresentasikan di konvensi internasional ya. Minimal itu, atau kalau bisa di jurnal internasional yang bereputasi gitu. Itu keren banget gitu. Nah, oke. Jadi yang pertama tadi, ketahui syarat-syaratnya ya. Apa yang membuat kalian eligible untuk menyelesaikan skripsi itu. Yang kedua, hal yang utama yang kedua adalah buat rencana-rencana yang terkait dengan penyelesaian kriteria-kriteria tadi. Ya, harus di list. Nah, misalnya ketahui dari aturan-aturannya tadi udah kan, formatnya, topik-topiknya, kemudian misalnya datanya, analisisnya, ya, semua yang terkait dengan substansi maupun hal-hal yang sifatnya redaksional, atau teknikal lah gitu dari skripsi itu. Nah, yang ketiga, hal yang menurut saya nggak kalah pentingnya adalah hubungan dengan pembimbing kamu. Wah, ini penting banget. Hubungan dengan pembimbing kamu harus baik.
gimana pun juga pembimbing kamu itu adalah pintu, ya, seorang guru, seorang dosen yang nanti akhirnya mengiyakan atau menidakkan skripsi kamu ini boleh maju ke tahap berikutnya atau enggak. Nah, logikanya gimana? Kalau kamu ketemu orang atau dibimbing sama orang, guru, dosen, ya, yang menjadi pintu gitu ya. Mau melewati kan ketuk pintu dulu, ya kan? Kenali dulu, ya, dengan sopan, hubungannya dengan baik. Tentu ya harus bisa diikuti saran-sarannya, arahan-arahannya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, ya, nggak boleh dihilangkan, nggak boleh dinafikan atau disepelekan. Nah, dengan 3 hal utama ini, ya, kalian ditambah tadi mindset bahwa skripsi selesai, sidangnya bisa lulus, ya. Yang suportifnya yang terakhir ini. Apa kira-kira? Nah, kalau kalian melihat bahwa video ini bernilai, kalian like dulu ya. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Nah, suportif saya adalah eksekusi. Wah, dari semua mahasiswa yang udah mungkin ratusan ya, atau mungkin mendekati ribuan yang saya bimbing selama ini, yang paling penting adalah mengerjakan. Kalau tanpa eksekusi, barang yang udah direncanakan, udah tahu mau kayak apa bentuknya, akhirnya kayak apa, nggak bakal jadi. Karena kalian cuman diemin gitu aja. Masa mau simsalabim, tiba-tiba barang skripsi itu jadi, ya kan? Tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba kamu bisa sidang. Tanpa kamu konsultasi, tiba-tiba dosen kamu bilang oke. Nggak mungkin dong ya. Nah, ini penting sekali. Jadi, seperti di kaos saya ini. Trust the process. Nah, nikmati setiap prosesnya, eksekusi lakukan. Apa yang harus dilakukan. Tentu kemudian pelan-pelan, kemudian bertahap, ada evaluasi, melakukan begini mungkin kurang tepat, lakukan lagi yang lain, arahan dari dosen pembimbing seperti apa, lakukan, mungkin ada yang salah, ada yang kurang. Kamu harus kemudian terus penuhi apa yang diminta oleh dosen pembimbing kamu. Tentu ya, dosen pembimbing kamu adalah orang yang paling paham. Disinilah pentingnya ego kamu harus diturunkan. Ya, namanya mau lulus sebagai seorang sarjana, dosen kamu itu mungkin sudah profesor, ya, sudah guru besar, ya, udah doktor, atau minimum beliau itu sudah master, karena syarat sebagai dosen adalah master. Nah, itu tadi ya beberapa hal yang menurut saya sangat penting gitu. Agar kamu dijamin bisa lulus menjadi seorang sarjana, menyelesaikan skripsi-skripsi kamu dengan memulai segala sesuatu itu dari akhir. Nah, gimana? Setuju nggak? Oke deh ya, silahkan kamu pikirkan, kamu undapkan. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa, yang belum subscribe tadi, subscribe dan share kepada teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak. Sukses buat kalian semua. Saya tunggu kalian di wisuda.